Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Somet, ya, sobat muda entrepreneur, soimin dan soimat dimanapun Anda berada, ya, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan ya aktivitas kita, dan mudah-mudahan ya amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat muda entrepreneur, ya dimanapun Anda berada, ya kalau kita bertanya bagaimana sih ya pebisnis, ya pengusaha, ya entrepreneur di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka ya kita bisa bagi dua kelompok, ya. Kelompok pertama adalah ya tentunya ya para pengusaha atau pebisnis ya selain sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di kelompok pertama, ya. Yang kedua ya adalah para pebisnis, pengusaha, entrepreneur ya yang mereka adalah sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ya dari kalangan kafir Quraisy, ya, atau dari kalangan musyrikin, ya. Bisa kita ingat kembali bagaimana sejarahnya, ya. Yang kuat menindas yang lemah, ya. Kemudian muamalah, ya, riba merajalela, ya, penipuan, kecurangan, ya. Kalau pergi ke pasar, ya terkadang kita beli sesuatu yang ditimbang, ya, itu timbangannya dikurangin, takarannya, ya. Makanya ya ada ya ayat Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, ya, celakalah orang yang berlaku curang. Inilah pebisnis ya di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlaku curang, dan mereka itu adalah orang-orang kafir musyrikin. Yang kedua adalah ya para pebisnis di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang kita cintai, ya, panutan kita, ya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan mereka adalah generasi terbaik umat ini. Ya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah generasiku. Siapa mereka? Mereka adalah para sahabat ridwanullah alaihim, ya. Nah, di antara sekian banyak sahabat ternyata tidak sedikit ya mereka juga adalah para pebisnis, ya, para pengusaha, para saudagar, ya, nggak nanggung-nanggung, ya, saudagar kaya, sukses, ya. Siapa yang nggak kenal dengan, atau siapa yang tidak pernah mendengar ya kisahnya Abdurrahman bin Auf, ya. Siapa yang tidak tahu Abu Bakar As-Siddiq, ya, siapa yang tidak tahu Utsman bin Affan, siapa yang tidak tahu Umar bin Khattab, ya. Mereka adalah bagian dari sahabat Rasulullah SAW, dan mereka yang disebutkan tadi hanya segelintir saja, ya, sahabat yang menjalankan bisnis, ya. Bagaimana potret mereka, ya, bagaimana ya langkah-langkah bisnis mereka, ya. Kalau dikaji pada sore hari ini mungkin tidak cukup waktunya, tapi paling tidak kita mengetahui ya langkah-langkah besar, ya, poin-poin besar, ya, pebisnis dari kalangan sahabat itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa. Yang pertama ya sobat muda entrepreneur atau somet dimanapun Anda berada, yang pertama adalah hamun al-akhirah, ya. Himah mereka, ya, motif mereka itu adalah akhirat, bukan dunia, ya. Buktinya apa? Kita dengar kembali ya bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, ya, menginfakkan seluruh hartanya. Ya, Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang saudagar, tapi ketika ditantang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mengumumkan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang mau ya menyumbangkan hartanya ya untuk perbekalan perang? Ya, maka Abu Bakar As-Siddiq ya menginfakkan seluruh hartanya.
Ini membuktikan bahwa alasannya apa? Abu Bakar Siddiq seorang saudagar, tapi ya tujuan beliau bukan dunia, tapi tujuan beliau adalah akhirat. Ya. Ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Ya, aku tinggalkan ya atau aku serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abdurrahman bin Auf, ya bagaimana? Ya, beliau ya menginfakkan harta yang tidak sedikit ya untuk perang Tabuk. Ya, inilah yang dilakukan oleh mereka. Jadi ya inti dari perjalanan bisnis mereka adalah tujuannya bukan dunia semata, tapi tujuannya adalah akhirat. Ya. Dan ada juga dari kalangan ya Ansor ya, ketika Rasulullah SAW ya hijrah dari Mekah ke Madinah ya, dan ikut diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf tadi. Abdurrahman bin Auf dari Mekah ke Madinah tidak membawa apa-apa, hanya pakaian yang melekat di tubuhnya saja. Ya, hartanya ya itu ditinggal di Mekah. Kemudian ketika sampai ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Allah persaudarakan antara muhajirin, sahabat Rasul yang asli penduduk Mekah ya, yang berhijrah ke Madinah, dengan penduduk asli Madinah yang kita kenal dengan Al-Ansor ya. Dan di antara mereka ya ada yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Rasulullah SAW yang menariknya adalah ya beliau mempersaudarakan ya Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Ya, apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi'? Beliau adalah saudagar kaya raya juga. Yang beliau lakukan adalah, wahai sahabatku, wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, ya saya serahkan setengah harta saya untuk Anda. Masya Allah. Kemudian ya saya akan ceraikan salah satu istri saya ya untuk Anda. Bayangkan ya. Jadi saking ya cintanya dengan akhirat ya, tidak serakah. Dan inilah ya mungkin yang perlu kita ikuti dari mereka. Ya, tujuan kita berbisnis, berniaga adalah akhirat ya. Kenapa? Ya, karena nanti UUD, salah, UUM ya, bukan UUD. Kalau UUD ujung-ujung duit, tapi UUM ujung-ujungnya meninggal. Ya, secapek apapun keringat yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan, ya sederas apapun keringat yang kita keluarkan, ujung-ujungnya kita meninggal. Ya, maka ya jadikanlah bisnis kita ini adalah ya sebagai jembatan ya untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat. Ya, maka ya generasi sahabat para pebisnis mereka ya itu patut dicontoh. Insya Allah. Ya, maka dalam pertemuan yang lalu ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya takwa itu adalah sumber rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi inilah ya potret ya para pengusaha, para pebisnis di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tentunya yang didapatkan pada kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua itu sangatlah berbeda. Ya. Yang pertama dunia semata yang dikejar, yaitu orang-orang kafir Quraisy atau kafir atau musyrikin. Yang kedua adalah sahabat Rasulullah SAW, akhirat yang mereka kejar. Ya, maka yakinlah teman-teman, akhirat yang kejar maka dunia akan mengikuti. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.